Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sebelum kita masuk di dalam renungan Sabda Tuhan, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami mau merenungkan firman-Mu, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya kami semua dapat memahami apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, sebagai pengantar renungan kita pada hari ini, saya akan putarkan sebuah video iklan yang pernah dirilis sekitar 8 tahun yang lalu. Mari kita simak bersama-sama. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia, sebagian besar perbuatan kita yang kita lakukan itu berawal atau berasal dari sebuah proses yang dinamakan dengan proses mimesis. Mimesis ini adalah sebuah kata Yunani yang berarti meniru atau meneladani. Mimesis ini pada dasarnya adalah sebuah natur alamiah manusia di dalam keterbatasannya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi hal ini juga merupakan bagian dari pembelajaran akan kehidupan dari seorang manusia. Sama seperti relasi antara anak dan orang tua yang kita lihat di dalam video iklan itu tadi, kita tahu betul bahwa seorang anak itu adalah fast learner atau pembelajar yang cepat. Mudah menangkap, mudah menyerap, dan bahkan mudah untuk belajar dari contoh yang dilihat dan didengarnya. Seorang anak yang bagaikan kertas putih itu tadi tentu belum bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Dan oleh karenanya apa yang dilakukannya adalah menyerap dan meniru apa saja yang dilihatnya dari orang dewasa. Orang dewasa bagi mereka adalah contoh. Anak adalah kertas putih dan lingkungannya adalah krayon atau pensilnya. Jadi jelas sekali di sini saudaraku bahwa pengaruh orang tua itu akan sangat besar bagi seorang anak. Semua sikap dan perkataan diamati dan ditiru oleh anak. Sama seperti video yang kita lihat tadi, serba ditiru begitu ya. Kalau ada ayah yang suka mengumpat, anak pun belajar untuk mengumpat. Kalau ada ibu yang sering membuang makanan di rumah, anak pun juga berbuat demikian. Kalau ayah selalu menaruh barang dengan rapi, maka anak pun berbuat demikian. Ketika ia melihat ibunya misalnya ringan tangan, suka menolong orang lain, maka seseorang anak pun juga akan mudah untuk menolong. Apa yang dilakukan oleh orang tua jadi semacam pagar atau tolak ukur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ketika anak mulai bersekolah, dia memiliki panutan yang lain, yaitu guru. Bila gurunya ini lebih baik dan berwibawa, maka bukan mustahil saudara bahwa seorang anak itu akan cenderung lebih meniru gurunya ketimbang orang tuanya. Maka kita pun harus pastikan bahwa kita ini adalah orang tua yang baik bagi anak. Karena jika tidak, hal ini tentu akan membingungkan bagi sang anak. Misalnya di rumah ayahnya suka menendang kucing liar gitu ya. Begitu ia bersekolah, dia mendengar dari gurunya bahwa kita harus menyayangi binatang.
maka ia pun akan mengikuti mana yang baik. Orang dewasa juga belajar dari keteladanan orang lain di sekitarnya, tidak hanya seorang anak. Memang kecenderungan meniru teladan itu bagi orang dewasa mungkin sudah mulai pudar, tapi orang dewasa tetap saja menyerap teladan di dalam hidupnya. Ketika kita menjadi seorang karyawan baru yang sebelumnya bekerja dengan kedisiplinan dan dedikasi yang begitu tinggi, kita datang ke sebuah tempat bekerja yang baru, melihat rekan kerja dan atasan gitu ya, yang barangkali kebetulan mereka adalah orang yang suka bermalas-malasan, maka lambat laun kita juga akan terpengaruh. Saudara kasih Tuhan, teladan itu memiliki atau mempunyai sebuah daya yang kuat, baik itu bagi seorang anak maupun orang dewasa sekalipun. Teladan ini juga mudah sekali untuk menular. Apapun yang kita lakukan bisa menjadi contoh dan ditiru oleh orang lain. Dan bila kita tahu sedemikian pentingnya sebuah teladan ketimbang perkataan, maka saudara-saudara, kita pun juga harus dengan sadar dan berhati-hati supaya apa yang kita tularkan adalah sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang buruk. Kematangan diri seseorang terletak dari kepekaannya tentang teladan dan apa yang ditularkan kepada orang lain. Keagungan hidup seseorang itu diukur dari keteladanan yang ditularkan dan yang ditinggalkannya. Selama hidupnya saudara, Yesus Kristus ini memberikan dan meninggalkan sebuah teladan yang begitu luhur kepada kita. Dia hidup dengan mengingat orang lain, mengabdi untuk menolong orang lain, dan berkorban bagi kehidupan orang lain. Ia menginginkan, ia mengharapkan kita juga supaya kita dapat terlibat di dalam panggilan ini, saudara. Yesus meninggalkan suatu teladan yang baik dan kita pun juga semestinya berbuat apa yang telah ia perbuat. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21 pernah mengatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang seperti apa, saudara? Jejak yang mempedulikan. Jejak yang mengupayakan kepentingan orang lain, bahkan mau bersusah payah berkorban demi kepentingan orang lain. Inilah teladan yang ditinggalkan bagi kita semua, saudara. Kita tahu, saudaraku, bahwa mendidik adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Dan lebih lagi mendidik melalui sebuah teladan. Pasti tidak akan pernah mudah. Di dunia ini banyak sekali orang yang dengan mudah mengatakan, turutilah perkataanku, turutilah nasihatku, turutilah khotbah dan ajaranku. Namun jarang sekali ada orang yang berani mengatakan, turutilah teladanku. Saudara kasih Tuhan, panggilan untuk menjadi teladan telah diberikan kepada kita. Maukah kita menaatinya? Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur ya Allah atas warisan teladan-Mu atas setiap kami. Maka saat ini ajarkanlah kami untuk terus menjaga warisan itu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Menjadi teladan bagi siapapun yang kami temui di dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami melakukannya dengan kesungguhan hati, sehingga dapat memberkati dan bahkan terlebih lagi memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapilah dan mampukanlah kami untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Amin.